Ya, kembali lagi bersama channel YouTube Gusti Ganggar. Pemirsa, kali ini saya ingin mengulas tentang 7 fakta unik Danau Sanonggoang. Sebelum mengikuti video lanjutan, saya mengajak kepada pemirsa channel YouTube Gusti Ganggar untuk dukung channel ini dengan like, komentar, share, subscribe, serta jangan lupa aktifkan bel notifikasi untuk selalu mendapat info terbaru dari channel Gusti Ganggar. Berikut ulasannya. 7 fakta unik Danau Sanonggoang yang merupakan danau kawah terdalam di dunia. Berkunjung ke Flores di Nusa Tenggara Timur sepertinya kurang lengkap kalau tidak mampir ke Manggarai Barat. Nah, salah satu wisata yang menarik di sana adalah Danau Sanonggoang. Danau yang terletak di ujung barat Pulau Flores ini merupakan danau vulkanik terbesar di Nusa Tenggara Timur. Danau Sanonggoang berada di dalam pegunungan Flores dengan keindahan alam menakjubkan nan asri. Danau ini memang belum terlalu populer karena akses menuju ke sana tidak mudah dan cukup menantang. Namun, perjalanan ke danau ini tak pernah membosankan karena pemandangan alam akan memanjakan mata. Berikut ini fakta menarik lainnya tentang Danau Sanonggoang yang perlu kamu tahu. Ternyata merupakan danau kawah terdalam di dunia. Yang pertama, danau terbentuk dari kaldera bekas erupsi gunung berapi. Danau Sanonggoang terletak di barat daya Pulau Flores. Danau ini berada di pusat Gunung Wesano dengan diameter 2,5 km. Ada 3 desa yang mengelilingi danau ini, yakni Desa Wesano, Desa Sanonggoang, dan Desa Pulau Nuncung. Danau Sanonggoang merupakan danau kawah belerang yang terbentuk dari kaldera bekas erupsi gunung berapi. Batuan yang terdapat di Danau Sanonggoang merupakan batuan tertua di sekitarnya. Batuan ini bersumber dari erupsi gunung Sanonggoang yang membentuk kaldera Sanonggoang. Sementara batuan vulkanik tua berasal dari sebelum erupsi gunung Sanonggoang. Kedua, kisah legenda terbentuknya Danau Sanonggoang. Nama Sanonggoang berasal dari bahasa etnis Kempo, kata Sano, yang artinya raba-raba atau danau. Sedangkan goang artinya bercahaya atau menyala. Sehingga Sanonggoang bisa diartikan sebagai danau yang bercahaya atau menyala. Terdapat sebuah legenda yang beredar di masyarakat mengenai terbentuknya danau ini. Dahulu kala dikisahkan ada si buta dan si lumpuh yang tinggal di pondok berdekatan yang jaraknya sekitar 50 meter. Suatu hari si buta tidak punya api, sedangkan si lumpuh memiliki api yang menyala di tungku. Si buta berteriak meminta api, tetapi si lumpuh tidak bisa mengantarkannya. Kemudian si buta menyuruh anjing ke pondok si lumpuh. Si lumpuh mengikat puntung api yang menyala di ekor sang anjing. Lalu dipanggillah anjing tersebut oleh si buta. Ketika sang anjing berlari, api di ekornya menyala dan membakar bulu di tubuhnya. Ia berlari tidak beraturan, sementara si buta dan si lumpuh malah menertawakan tingkah anjing itu. Tak lama kemudian muncul orang tua bernama Potai yang memberikan hukuman pada mereka dan menanyakan kepada si buta dan si lumpuh, ingin minta bubur atau nasi kering. Keduanya pun bersamaan menjawab meminta bubur. Kemudian Potai menancapkan tombaknya ke tanah. Selanjutnya keluarlah air dan menggenangi wilayah mereka. Dari sanalah awal mula terbentuknya Danau Sanonggoang. Fakta unik yang ketiga yakni Danau Sanonggoang dinobatkan sebagai danau kawah terdalam di dunia. Danau Sanonggoang disebut-sebut sebagai danau vulkanik terbesar di Nusa Tenggara Timur. Danau ini luasnya mencapai 512 hektar. Kedalaman Danau Sanonggoang maksimal sekitar 500 meter.
sehingga danau ini dijuluki sebagai salah satu danau kawah terdalam di dunia. Sementara itu, gabungan Danau Sanonggoang dan wilayah sekitarnya berupa kawasan hutan. Keseluruhannya luasnya mencapai 5.500 hektar. Hutan di sekitar danau ini juga menjadi habitat spesies burung-burung endemik yang sangat langka. Fakta yang keempat yakni air danaunya memiliki tingkat keasaman tinggi. Di dalam dokumen eksplorasi panas bumi Vaisano, analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial atau ESIA PT SMI mengungkapkan bahwa air yang ada di Danau Sanonggoang tidak dapat digunakan sebagai sumber air bersih ataupun industri pertanian. Berdasarkan hasil survei batimetri, diperoleh data bahwa air Danau Sanonggoang memiliki derajat keasaman yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dari rendahnya pH air yang kurang dari 3. Selain itu, bau belerang yang kuat di sekitar danau membuat ikan dan binatang lainnya tidak bisa hidup di danau ini. Namun, kuda dan kerbau masih sering meminum air Danau Sanonggoang. Fakta yang kelima yakni pesona keindahan alam Danau Sanonggoang. Pesona Danau Sanonggoang sudah tidak perlu diragukan lagi. Danau yang berada di ketinggian 757 meter di atas permukaan laut dikelilingi hutan yang sangat asri. Selain itu, permukaan airnya memancarkan warna hijau cerah yang bikin siapa saja terpukau. Daya tarik lainnya dari Danau Sanonggoang adalah air danaunya mengandung sulfur yang tinggi, sehingga bermanfaat untuk kesehatan kulit. Para pengunjung biasanya juga mampir ke permandian air hangat di sekitar danau. Salah satu aktivitas menarik lainnya yang bisa dilakukan di danau ini adalah mengelilingi sisi danau dengan berkuda. Bagi yang suka bertualang, tentu akan sangat menyenangkan menjelajahi kawasan hutan di sekitar danau ini. Masyarakat setempat siap menjadi guide yang akan memandu menjelajahi ke destinasi menarik seperti Goldeva, Peak, atau puncak Savana dan puncak Poco Dedeng. Selain itu, dari puncak-puncak ini, pemandangan Danau Sanonggoang semakin menakjubkan. Lagi pula, terlihat pemandangan Labuan Bajo yang bisa dilihat dari kejauhan. Fakta unik yang keenam, yakni jadi tempat favorit para bird hunter. Tak hanya para wisatawan, Danau Sanonggoang juga sering menjadi tujuan para bird hunter. Di danau ini mereka melakukan penelitian dan memotret burung-burung endemik yang ada di Pulau Flores. Sejak tahun 2008, Perhimpunan Burung Indonesia juga telah menjadikan danau ini sebagai lokasi terbaik untuk pengamatan burung. Burung endemik khas Flores itu diantaranya adalah gagak Flores atau Flores crow dan Flores monarch asli. Burung-burung lainnya yang sedang berimigrasi dari Asia Selatan dan benua Australia juga sering terlihat di danau ini. Adapun waktu terbaik untuk melakukan pengamatan burung di danau ini ialah pada bulan Agustus sampai November. Fakta unik yang ketujuh, yakni akses menuju Danau Sanonggoang. Danau Sanonggoang sebenarnya tak jauh dari Taman Nasional Komodo. Danau ini terletak di Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Jika dari Labuan Bajo, untuk mencapai danau ini hanya membutuhkan waktu perjalanan sekitar 3-4 jam saja. Namun kondisi medan menuju danau ini masih cukup sulit, sehingga perlu berhati-hati. Meskipun begitu, panorama alam selama perjalanan akan memanjakan mata pengunjung. Hutan yang asri berpadu dengan deretan rumah adat masyarakat Manggarai. Untuk berkunjung ke Danau Sanonggoang, kamu bisa melalui pintu masuk di Desa Vaisano, tepatnya di Dusun Nunang. Saat berkunjung, tak perlu khawatir soal tempat menginap, karena terdapat homestay yang dikelola masyarakat di dusun ini. Ketujuh fakta tentang Danau Sanonggoang di atas perlu kamu ketahui dan bisa dijadikan referensi sebelum berwisata ke sana. Pesona keindahan alam Danau Sanonggoang yang sangat mempesona membuat danau ini seperti surga tersembunyi di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Pemirsa channel Gusti Ganggar, demikianlah 7 fakta menarik tentang Danau Sanonggoang. Jangan lupa saksikan konten-konten menarik lainnya hanya di kanal YouTube Gusti Ganggar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komentar, share, dan juga subscribe. Serta jangan lupa aktifkan bel notifikasi untuk selalu mendapat info terbaru dari channel ini.